Tuh. Waduh, waduh. Oh, Ali gimana Ali? Ali pusapnya gitu, coba gimana Ali pusapnya? Itu kakinya harusnya lurus ke belakang. Coba gitu. Ya ini ya kerja keras dengan orang tuanya selama bertahun-tahun ini dan juga kerja keras juga di berminggu-minggu ini bersama dengan para ustadz dan juga para mentornya. Sini Kil. Dan juga Iza, sini Zah, gabung Zah dengan tim Akil nih. Ini Akil satu-satunya harapan di Iza. Kemudian Iza sini gabung. Nah kemudian sekarang ada kesempatan kedua buat Ali dan juga Alif. Musa ya tapi gak masuk ya. Sayang sekali tidak apa-apa. Sini Iza, sini dong. Sini nih. Nih mudah-mudahan ada reunian kalian ya. Iza berharap mudah-mudahan Ali Alif masuk semuanya ya. Oke mudah-mudahan ya. Nah sekarang kita akan melihat sebuah tayangan. Karena Ali ini juga katanya spesial semangatnya juga ya. 10.000 langkah setiap hari. Bangun dari jam 3 langsung sudah naik turun tangga. Sekarang sudah berapa langkah? Sekarang udah nambah lagi belum? 12.356. 12.356. Ini ada sebuah tayangan ketika tim mereka berjalan. Termasuk Bapak Alif ya Pak ya. Izin Pak saya putarkan videonya ya Pak. Silakan komandan. Oke. Tuh, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah teman-teman, jadi Mas Ali itu ada keterbiasaan 10.000 langkah. Gimana kalau kita sama-sama nemenin Mas Ali sambil murojaah? Setuju. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. One hour later. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Wah tercapai itu 10.000 langkah. Dan memang Ali itu biasanya kalau di rumahnya katanya memang keliling-keliling di dalam rumah sambil murojaah dan dilakukan kemarin ya. Tapi yang hebat tidak hanya kalian saja tahu, yang hebat tuh kameramen juga sambil mundur tuh kameramen tuh. Kamu ikut 10.000 langkah juga? Dikit-dikit katanya kalau Alif itu bisa push up juga ya. Push upnya juga kamu jago katanya. Coba-coba gimana push upnya? Push up, push up. Bisa coba tunjukin dulu Akil, gimana Bang Akil? Push up, push up. Push up bisa nggak? Nah push up tuh kayak gitu. Tuh. Tuh. Waduh, waduh. Oh, Ali gimana Ali? Ali push upnya gitu, coba gimana Ali push up? Itu kakinya harusnya lurus ke belakang. Coba Kil, tunjukin Kil. Nah, tuh gitu tuh. Tuh, coba. Alif coba. Ayo coba. Jangan ngejek ya kak. Ayo cepet. Oh jangan ngejek kak. Kenapa? Jangan diajak ya. Enggak diajak. Yuk, siap. Hup. Tuh, 2, 3. Woi. Tapi kuat fisik itu penting, bagus. Tapi hebat ya. Tim Akil, berarti Kil gimana Bang Akil ngedampingin anak-anak unik-unik semuanya ya? Iya. Dan satu demi satu kemarin harus pulang. Yang pertama yang pulang siapa? Alif, Mas Alif. Kemudian Mas Ali. Kemudian Musa. Baru Alif. Alhamdulillah Iza lolos ya Zaya. Nah sekarang mudah-mudahan satu di antara Ali dan Alif bisa maju ya. Atau dua-duanya. Amin ya, biar Iza juga semangat juga, ada temennya ya dari tim Akil ya. Kil, ada pesan gak buat Alif dan Ali? Jika masuk atau jika tidak? Jika masuk, terus perbaiki bacaan yang telah dikoreksi sama Kak Nabila.
Jika nggak masuk tetap semangat murojaahnya, nambahnya, dan belajar tajwidnya. Oke, mudah-mudahan pulang ataupun tidak, terpilih ataupun tidak, tetap semangat dan menambah kemampuannya ya. Oke, tepuk tangan dong untuk mereka. Oke, yuk. Alif mau bilang apa ke Bang Agil? Kak, terima kasih ya Kak sudah jadi mentor saya selama ini. Sudah situ katanya. Ali mau ngomong apa ke Bang Akil? Bilang apa? Makasih. Makasih. Singkat saja. Satu lagi. Gaya sweet kalian gimana? Tuh, 2. Coba Mali. Tuh, 2, 3. Ke depan dong. 1, 2, 3. 2. Udah, tepuk tangan untuk mereka. Ucapkan salam, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik ya buat Alif, begitupun Ali. Iza, terima kasih. Gil, mudah-mudahan sukses ya. Oke, silakan. Sudah. Lanjutkan langkahnya. Iya. Terima kasih selalu setia bersama kami di sini di Hafiz Indonesia 2025. Cinta Al-Quran. Ada 5 peserta yang sudah dipulangkan, diberikan kesempatan kedua untuk menunjukkan kemampuannya. Tersisa 1 yang belum tampil. Kita sambut, ini dia Nashwa dari Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nashwa itu tim Aida ya. Aida tuh yang lolos baru 1 yaitu Mora 30 juz. Nah kalau Nashwa ini 7 tahun dari Tangerang, hafalannya 4 juz. Nashwa lakukan yang terbaik ya. Sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Nashwa sudah siap. Segera kita mulai, silakan Kak Nabila. Nashwa, dengarkan baik-baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha lagha. Terdapat dalam surah apa dan ayat berapa? Surah Al-Haqqah ayat 15. Fokus. Surah apa? Surah Al-Ma'arij ayat 15. Apa arti surah tersebut? Tempat-tempat naik. Termasuk kategori Makkiyah atau Madaniyah? Makiyah. Bacakan ayat ketiga setelahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jama'a fa'au'a. Bacakan ayat sebelumnya. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Bacakan ayat ke-6 dari awal surah. Innahum yarawnahu ba'ida. Bacakan ayat terakhirnya. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Cukup? Shadaqallahul azim. Allahumma ramna bil Quran. Nashwa 7 tahun Tangerang. Boleh tepuk tangan untuk peserta terakhir kita hari ini, Nashwa. Karena bila soal pertama tadi suratnya awal salah ya? Iya, surahnya yang salah tapi ayatnya benar. Tapi karena pertanyaan berikutnya kan apa arti surah tersebut? Kalau jawab soal pertama salah, otomatis 2 juga salah. Makanya diulang lagi, fokus. Pas bilang fokus, dia bisa menjawab dengan benar. Baru benar. Alhamdulillah. Tapi pertanyaan-pertanyaan berikutnya benar semua. Benar semua. Tepuk tangan dong untuk Nashwa.
Tapi bacaannya bagaimana? Silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Buat Najwa, tadi kita lihat masih ada sisa waktu ya, cukup banyak. Ada juga huruf-huruf yang masih perlu diperhatikan oleh Najwa, yaitu huruf-huruf tipis yang bergandeng dengan huruf-huruf tebal. Contoh seperti tarhaquhum. Contoh dia tarhaquhum. Hampir semua huruf-huruf tebal yang bergandengan dengan tipis, itu huruf tipis itu terpengaruh ke bawah tebal. Jadi itu perlu oleh Najwa untuk fokus dari segi pelafalan. Tapi secara umum sudah ada sedikit peningkatan dari pelafalan harf shin dan harf lam. Mudah-mudahan kedepannya bisa jauh lebih bagus lagi ketika atau dipilih di masuk babak berikutnya ya. Tetap semangat. Oke, terima kasih Kak Nabila. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Kak Nabila nih. Abi Amir, silakan Bi. Memang untuk mendapatkan syafaat butuh perjuangan. Jadi tantangan untuk dapat syafaat ini Masya Allah Kak Irfan. Jadi benar-benar harus punya fokus, harus punya kesigapan dan penuh kesungguhan untuk menjawab. Jadi syafaat ini Kak Irfan satu saat nanti akan dicari-cari ketika sampai di akhirat. Ketika manusia baru bangkit di dalam kubur, mereka berkumpul di padang mahsyar, dan ketika itu suasana sangat panas. Matahari mendekat ketika sekitar 1 mil ketika itu. Dan Nabi menggambarkan bahwa wannasu yatasabbabu araqa. Ketika itu manusia bersimbah keringat. Minhum man wasala ila al-ka'bain. Ada yang keringatnya sampai di mata kakinya. Tergantung amal. Wa minhum man wasala ila rukbatain. Ada yang keringatnya sampai ke lututnya. Wa minhum man wasala ila sadri. Ada yang keringatnya sampai ke dadanya. Wa minhum man wasala ila fami. Ada yang keringatnya sampai ke mulutnya. Wa minhum man yaghriqu gharqa. Ada yang tenggelam keringat. Jadi suasana ketika itu luar biasa di padang mahsyar. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana, yang sehari sama dengan 50.000 tahun di dunia. Bayangkan coba, sampai ketika itu manusia yang dia menunggu kepastian. Ini diapain kami? Mereka berteriak-teriak, mereka bingung. Gimana, apa solusinya? Sehari sama dengan 50.000 tahun ketika itu. Maka mereka datang ke nabi-nabi, ada yang datang ke Nabi Ibrahim, ada yang datang ke Nabi Isa dan seterusnya. Minta tolong syafaat. Ke Nabi Adam pun mereka datang. Kami keturunan engkau wahai Nabi Adam. Minta syafaat. Dan tidak ada satupun Nabi yang bisa membantu. Sampai terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menghadap Allah. Langsung Nabi bersujud. Fayahmadillah. Nabi memuji Allah. Sampai kemudian Allah berfirman, Ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu dan silahkan kau berikan syafaat. Inilah disebut dengan asyafa'atul uzma. Dan kita semua rindu syafaat itu. Makanya kalau kebagian nih peserta Hafiz Indonesia nih, syafaat seperti ini gunakan, muliakan kesempatan ini, jangan sampai disia-siakan. Mudah-mudahan kita juga bisa dikumpulkan di akhirat ya Bi ya. Ya, amin. Dan orang-orang kita cintai ketika di dunia. Benar. Insya Allah. Kau Dedis nih? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najwa. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini yang paling mahal ya. Ada salah satu wasiat guru Koko pernah bilang kayak gini. Kamu ada satu skill yang kalau ini yang kamu punya, kamu insya Allah bisa sukses dunia dan akhirat. Salah satunya adalah kemampuan untuk mengetahui kekurangan diri sendiri. Ya. Karena kan kita kalau mau jujur, kapan sih kita tambah baik? Ketika selalu dipuji padahal salah, atau harus dikoreksi meskipun kadang pahit. Pujian atau koreksi? Koreksi, ya. Tapi ada orang baru tahu kapan dirinya harus berubah, itu ada yang harus berantem dulu. Kok saya temenan setahun terakhir ganti teman terus ya? Gak ada yang lebih awet dari sebulan. Masa mereka semua yang salah? Jangan-jangan saya nih yang kurang baik sebagai teman. Ada yang kerja setahun, kok dipecat 14 kali? Masa semua kantornya salah? 14 kali. Iya. Sebulan. Akhirnya ketika dia daftar pekerjaan yang ke-15, jangan-jangan saya yang kerjaannya kurang beres, kurang rapi. Nah, kalau ada orang yang bisa tahu dirinya itu harus memperbaiki diri,
Tanpa harus berantem dulu. Oh itu mahal banget. Minimal jangan benci ketika ada yang ngasih tahu. Karena aslinya tadi kita kan baru tambah baiknya itu ketika kita dikasih tahu salahnya di mana. Makanya orang-orang soleh terdahulu kalau punya haters tuh seneng. Karena selevel Nabi aja mulia ada hatersnya. Ini yang lagi bicara harus ada yang benci karena diri ini sedang tentu tidak mulia. Apalagi orang kalau udah jadi haters kayak Irfan, dia bela-belain loh. Nyari aib kita, dicari itu foto kita yang paling culun di Facebook, ya. Kuota bayar sendiri, sampai gak makan, gak minum, besoknya dia sakit tipes, biaya sendiri, gak dirembes lagi. Maka kesetiaan apalagi yang kita ragukan dari haters. Begitu tahu kan diumbar, gara-gara diumbar saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki. Oh ini mahal. Karena dulu kalau bicara pengen ngambek, kan Nabi Adam juga bisa ngambek waktu dikerjain iblis. Kan kalau misalkan kita bolos, diajakin bolos, begitu bolos ketangkep. Kita bisa ngomong, Pak saya cuma diajak loh Pak sama dia. Nabi Adam kan kalau mau jujur gak bisa bilang, ya Allah engkau kan tahu yang ngajak tuh iblis. Awalnya saya gak mau loh. Ngajak istri godain saya, namanya sayang sama istri aja sama iblis yang dihukum. Kenapa saya ikut kena? Apakah ngomong kayak gitu? Oh ini mahal. Malah Al-A'raf ayat 23 kan, surat ke-7. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Udah bukan salah siapa-siapa enggak. Saya salah. Kalau engkau tidak rahmati dan ampuni kami yang rugi. Jadi orang udah benar-benar bersih imannya, bismillah. Ada apapun terjadi itu cuma sibuk satu. Gimana caranya saya tambah dicintain Allah. Gak sibuk nyari siapa yang salah. Kadang kan orang udah dewasa di kantor. Ini salah siapa sih? Begitu dapat yang disalahin, tenang dia. Tambah banyak sujudnya enggak, tambah soleh enggak. Yang penting udah ada yang disalahin. Dan kadang malah sibuk kompor. Emang dia mah gitu Pak, udah sering saya kasih tahu. Kompor meleduk. Tahu istilah. Di sini jarang sekali ada orang bisa dikoreksi kapan orang mau ketemu Ustazah Nabila coba. Kalau mau dicari ketemu sulit. Kapan ketemu Abi Amir? Dapat nasihat dari beliau, insya Allah dengan keilmuannya. Nah, di sini alhamdulillah bisa ketemu, duduk ngaji bareng, dinasihati langsung. Istilah, mudah-mudahan ini membuat kita tambah jadi dicintai oleh Allah ya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Koh Dennis Lim. Tepuk tangan untuk Dewan Juri. Dan tantangan demi tantangan pun membuat para peserta juga semakin tajam kemampuannya ya.